Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak memiliki agama, tidak memiliki ilmu yang benar. Maka kalau kalian seperti itu, kata Allah, padahal sudah jelas kebenaran, kalian akan mendapatkan siksa yang berat nanti pada hari kiamat. Itu pertama. Yang kedua, dijelaskan di dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat yang ke-31. Allah Ta'ala sudah menjelaskan, munibin ilaihi wattaku wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Apa kata Allah di dalam ayat ini? Mereka orang-orang yang kembali bertaubat kepada agama Allah, bertaubat kepada Allah, kembali kepada agama Allah ketika mereka yang dulunya masa jahiliyah melakukan berbagai kesyirikan dan kekufuran. Ketika mereka sadar kembali kepada agama Allah, mereka berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Maka perintahnya apa? Wattaku. Pegang itu agama Allah, pegang itu Al-Quran dan Sunnah. Jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolok ukur dalam kehidupan kamu ketika kamu melakukan segala perbuatan. Jadi apa tolok ukurnya? Landasannya Al-Quran dan Sunnah. Wa aqimus shalah, tetap jaga sholat. Kenapa? Karena kebanyakan umat Islam itu salah satunya juga mereka mengaku Islam, KTP-nya Islam, tapi banyak yang tidak sholat. Nah itu, makanya di sini Allah menekankan antara bertobat dengan bertakwa, di situ disisipi sholat. Kenapa kok nggak haji? Kenapa kok nggak puasa? Kenapa kok nggak berbakti kepada orang tua, zakat atau mencari ilmu? Karena sholat adalah pondasi yang paling utama. Banyak orang yang mengaku Islam, tapi kebanyakan mereka tidak sholat, ya. Karena sholat itu diwajibkan kepada siapapun, tidak pandang bulu, yang kaya, miskin, tua, muda, sakit, sehat. Selama masih bernapas, ada kewajiban untuk menjalankan sholat sampai disolati dia, kalau dia muslim. Kemudian kata Allah, jangan kalian menjadi orang-orang yang musyrik. Bagaimana orang musyrik itu? Orang musyrik itu kata Allah, mereka ketika sudah masuk kelompok tertentu, masuk jamaah tertentu, masuk apapun yang mereka banggakan dari kelompok atau jamaahnya, atau organisasinya, atau sukunya, atau kabilahnya, maka mereka merasa sombong. Ya, sombongnya apa? Mereka tidak akan menerima pendapat yang bukan dari sukunya, kabilahnya, golongannya, atau jamaahnya. Ini karakter orang-orang musyrik, Bapak Ibu, ya. Lah, makanya Allah mengatakan ayat 32, minal ladzina farraqu dinam wa kanu syi'an kullu hisbim bima ladaihim farihun, ya. Jadi orang-orang musyrik itu mereka suka memecah belah agama mereka, berkotak-kotak, ya, bersempil-sempal, ya, menyempal-nyempal, kemudian bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Mereka bangga dengan sukunya, bangga dengan kabilahnya, bangga dengan jamaahnya, ya. Padahal belum tentu yang mereka bela, yang mereka, ya, pertahankan itu belum tentu itu sesuai dengan kebenaran. Dan orang seperti itu biasanya ada dalam sifat dirinya itu apa? Farihun, merasa iki lho sing paling bener, iki lho sing paling top, yang paling bersih, yang paling sesuai. Lah, padahal apa yang mereka banggakan itu menyelisihi syariat, menyelisihi penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Makanya para jamaah Bapak Ibu, ini faktor pertama yang melatar belakangi kenapa umat Islam itu hina, karena mereka lebih bangga dengan suku, kabilah, ataupun kelompok, jamaah, ormas atau organisasi masing-masing, ya, meskipun itu tidak menjadi jaminan kebenarannya. Yang benar adalah bagaimana kalau setiap suku kelompok itu betul-betul selaras sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor umat Islam itu hina apa? Kebanyakan umat Islam itu sudah masuk dalam perangkap yang namanya transaksi riba. Jadi kalau umat Islam ini sudah senang dengan prinsip-prinsip
yang dipakai oleh orang-orang barat kafir ya, mereka menggunakan sistem ribawi, transaksi ribawi, maka ini akan menjadikan umat Islam akan hancur dalam rumah tangganya, hancur dalam sosialnya. Kita lihat banyak orang terlilit utang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hidup mereka menjadi galau, menjadi susah, menjadi nggak karu-karuan, bahkan menjadi stres dan depresi. Nggak sedikit mereka yang kadang-kadang apa? Gila, bahkan sampai bunuh diri. Gara-gara apa? Terlilit utang. Betul ya, kalau kita lihat di berita-berita di media sosial, gara-gara dikejar-kejar rentenir, gara-gara dia nggak bisa bayar utang, ya apa yang terjadi? Bunuh diri. Yang lebih tragisnya, dia punya hutang di mana-mana, akhirnya depresi, stres, sampai kemudian membunuh keluarganya sendiri. Ada nggak? Banyak. Ya, baru saja yang sudah saya sampaikan viral itu, seorang ayah, bapak berani tega membunuh 4 anaknya. Gara-gara apa? Terlilit utang, Pak Bu. Terlilit utang, bayangkan. Utang sana, utang sini. Kadang dikejar-kejar debt collector. Ya, kadang rentenir juga kadang nagih hutang, ya. Dan bukan hanya satu bank, banyak bank. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang terjadi? Akan tumbuh dalam dirinya kehinaan. Karena dia menghinakan diri. Ini yang kadang-kadang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau sudah masuk dalam perangkap riba itu, dia tidak akan bisa keluar kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, juga orang-orang yang dimana kalau sudah hidupnya lebih cinta dunia, cinta pekerjaan, cinta bisnis, cinta jual beli, cinta dengan rumahnya yang bagus, cinta dengan ternak-ternaknya, cinta dengan kendaraannya, hobi dengan apa yang dia sukai, apapun bentuknya, entah itu olahraga, entah itu nanti yang sifatnya nanti healing atau yang lain. Kalau orang yang seperti ini, kalau dia sudah hubud dunia, cinta dunia yang dia miliki karena dia punya uang, punya segalanya, apa yang terjadi? Dia pasti akan dikalahkan dengan dunia dan disibukkan dengan dunia. Kalau orang sudah disibukkan dengan dunia, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia akan meninggalkan Allah, meninggalkan sholatnya, meninggalkan zakatnya, meninggalkan untuk ibadah-ibadah wajib yang lainnya, apalagi mencari ilmu, belajar agama. Itu tidak akan terpikir dalam dirinya. Kenapa? Karena yang dipikir adalah time is money, waktu adalah uang. Bagi dia, waktu yang paling berharga bagaimana kalau dia mendapatkan recehan, mendapatkan fulus. Bila fulus, tidak akan mulus segala-galanya. Itu prinsip yang tertanam dalam orang-orang yang hubud dunia. Makanya benar kata Allah di dalam surat Al-A'la ayat 16 kalau tidak salah. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mencintai dunia yang kalian cari daripada kalian mementingkan kehidupan akhirat. Kalian lebih sibuk dengan urusan dunia daripada kehidupan akhirat. Makanya Bapak Ibu, orang itu kalau sudah cinta dunia itu ya, maaf, dia akan dilelahkan pikirannya, jiwanya, hatinya dengan dunia tadi. Sehingga dibuat dia akan apa? Tercapek-capek, terlelahkan dengan dunia. Sehingga kalau orang sudah capek dengan urusan dunia, lelah dengan urusan dunia, apa yang terjadi? Berat untuk melaksanakan ibadah. Malas untuk dia menegakkan ibadah. Sholatnya malas, ngajinya malas. Apalagi kalau dia nanti akan muncul dalam sifat kikir dalam hatinya, berat untuk mengeluarkan hartanya yang disumbangkan, disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang seperti ini adalah orang yang sudah dilalaikan dengan kehidupan dunia. Wa farihu bil hayatid dunya. Mereka bangga dengan urusan dunianya. Kalau sudah ngomong dunia Pak Bu ya, itu seakan-akan sudah sampai berjam-jam aja itu sudah nggak kemput. Iya. Nanti ngomong bisnisnya yang di sana, yang di sana, yang di sana. Belum ngomong nanti urusan anaknya yang sukses, ya. Belum kalau dia dapat gelar ini dan itu, was. Itu sampai berjam-jam Bapak Ibu. Tapi kalau sudah ngomong urusan akhirat, ngomong urusan agama,
ngomong urusan kematian yang cikal bakal dia akan mati dan akan hidup nanti kembali di kehidupan berikutnya di akhirat. Itu seakan-akan kayak nggak ada bekas. Apa? Hanya berbicara urusan agama akhirat. Kalau itu nanti dia sampaikan, seakan-akan itu dia merasa berat. Merasa apa? Merasa berat, merasa kecewa, merasa tidak mampu. Lah inilah Bapak Ibu, ini tanda orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengaruh yang kedua faktornya. Kenapa? Umat Islam secara umum itu dihinakan oleh Allah karena mereka sudah cinta dunia dan takut mati, sehingga tidak mempersiapkan bekal untuk menyongsong kehidupan akhirat. Lah itu. Yang ketiga faktor umat Islam itu menjadi hina, kenapa? Karena mereka meninggalkan yang namanya berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, yang namanya berjihad. Sebagaimana Syekh Zamil Zainu, Syekh Dr. Fauzan bin Fauzan di dalam kitab Akidah mengatakan bahwa orang ketika sudah mengaku Islam, dia tidak hanya sekedar mengatakan Islam, sekedar sholat, zakat, puasa, haji, mencari ilmu, cukup, tidak. Dia harus melaksanakan kewajiban yang paling penting juga, yaitu bagaimana memperjuangkan agama Allah. Jelas Bapak Ibu? Dakwah itu jihad bukan? Jihad. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak, mengajak keluarganya, tetangganya, saudaranya untuk kembali kepada agama Allah. Ini jihad. Jihad apa ini? Ini jihad lisan. Ya. Jadi jihad lisan itu dengan cara Pak mengajak orang untuk taat ibadah kepada Allah. Ini jihad. Ya, apapun bentuk kebaikan-kebaikan, kalau itu dia mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang mentaati Allah, itu namanya jihad bilisan. Ya, kemampuan dia dengan lisannya itu namanya jihad. Ada juga jihad dengan apa? Tulisan. Ya, dengan membuat artikel, kitab-kitab, kemudian disampaikan, disebarkan, dibagikan, diberikan kepada orang-orang yang memang harus belajar dia tentang agama. Sehingga orang ketika membaca, baik itu di WhatsApp, di Instagram, ataupun dimanapun di media sosial, atau langsung membaca dalam buku yang tertulis, ketika dia mengerti, paham, Islam masuk ke dalam hatinya, dan dia menjadi orang yang baik, itu jihad Bapak Ibu. Itu jihad dengan lisan, tulisan ya. Jadi jangan kita sia-siakan. Kita posting, kita share, kita sebarkan nasihat-nasihat, ya, baik itu dari Allah, dari Rasul maupun dari para ulama yang itu bisa menggugah semangat orang untuk ibadah kepada Allah. Itu jihad dengan tulisan Bapak Ibu. Jangan berhenti. Ya, apa yang kita mampu, tunjukkan jihad kita di hadapan Allah dengan tulisan kita, dengan ucapan kita. Ya, jangan kita sia-siakan hidup kita. Kita hanya di depan HP, kita waktu kitanya sibuk aja dengan urusan dunia, kalau tidak hanya nonton film-film yang tidak bermanfaat, apalagi bermain game. Habis waktu sudah. Ini kata Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, demi masa, manusia dalam kerugian kalau dia habis waktu hidupnya hanya untuk urusan-urusan yang tidak bermanfaat, apalagi tergelincir dalam perbuatan maksiat atau dosa. Na'udzubillah. Jihad yang paling berat adalah harta dan nyawa. Ketika hari ini saudara kita di Palestina membutuhkan bantuan-bantuan logistik, makanan, minuman, kesehatan, pakaian dan yang lain, maka ini melatih diri kita, mengajarkan kita untuk apa? Berjihad, untuk kita memberikan, berinfak, bersedekah harta yang kita miliki untuk saudara kita dimanapun, tidak hanya di Palestina. Ya, bagi orang-orang yang memang dikasih hati oleh Allah, hati yang lapang, dia akan mudah membantu saudaranya yang membutuhkan pertolongan dimanapun berada. Tidak hanya di Palestina, dimanapun, bahkan tetangga kita yang dekat, saudara kita, jamaah kita, dia akan membantu orang-orang yang membutuhkan, baik itu di jalan Allah untuk berdakwah, orang-orang yang memimpin sekarang ini terdolimi oleh orang-orang kafir. Ya, itu jihad Bapak Ibu dengan harta. Ini berat, ini harta. Karena pada sifat manusia itu kata Allah adalah kikir. Apa? Kikir. Kikir adalah bakhil. Itu sifat manusia. Yang terakhir adalah jihad dengan apa?
dengan nyawa. Ini yang lebih berat lagi. Kenapa? Karena dia harus mengorbankan dirinya. Kalau tidak dia menang dalam peperangan, kalau tidak dia syahid di medan perang. Maka kita lihat para mujahidin yang membela agama Allah, membela tanah mereka, membela kehormatan umat Islam, terutama membela Masjidil Aqsa di Palestina dan sekitarnya. Itulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Allah Ta'ala sampai menurunkan ayat surat At-Taubah 21. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah a'dhamu darajatan indallah wa ulaikumul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, berusaha untuk meninggalkan kampung halamannya demi untuk membela agama Allah. Dan orang yang betul-betul dia merelakan nyawanya untuk membela agama Allah dan harta yang dia miliki, itu lebih agung, lebih mulia di sisi Allah dari semua amalan apapun. Dari semua amalan apapun, ya, itu orang-orang yang beruntung kata Allah. Bayangkan Bapak Ibu, a'dham itu lebih agung, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dari semua amalan apapun. Karena tidak ada yang bisa menandingi amalan jihad. Jelas Bapak Ibu ya? Karena apa? Totoane nyowo, nggak main-main ya. Kalau sudah di medan perang antara hidup dan mati dia. Makanya motonya orang mujahid itu apa? Ish karima au mut syahida. Kalau dia berperang siap mati syahid, atau kalau tidak dia hidup mulia karena kemenangan. Itu saja, tidak ada yang ketiga. Para jamaah Bapak Ibu, ketika ini sudah ditinggalkan, umat Islam sudah tidak peduli dengan agama Allah, sudah tidak mau berjihad dengan lisan berdakwah, menyampaikan kebenaran. Sudah juga dia tidak mau menulis hal-hal yang baik, mengajak orang berbuat kebaikan, membiarkan orang berbuat kemungkaran dibiarkan, maksiat dibiarkan, terutama dalam keluarga. Kalau ada perbuatan maksiat tidak dicegah, tidak diingatkan, apalagi skala masyarakat. Itu luar biasa kemaksiatannya Bapak Ibu. Dan itu tidak ada ulama-ulama yang amanah jujur menyampaikan kebenaran. Bahkan kita lihat ulama-ulama sekarang lebih cenderung kepada kebatilan. Maka kalau ini ditinggalkan, ya, orang sudah cinta dunia, berpecah belah, meninggalkan jihad, tidak kembali kepada agama Allah yang benar, Al-Quran dan Sunnah, Rasulnya yang mulia, syariat yang mulia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Benar kata Allah, kalian akan dihinakan sampai kalian bertobat. Jelas Bapak Ibu? Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis Rawah Abu Daud dari Abdullah bin Umar, apa kata Nabi? Idza tabayatum bil inah wa khattum atnabil baqar wa raditum bizar'i wa tartumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanzi'u syai'un hatta tarji'a ila dinikum. Rasulullah mengatakan, kalau kalian sudah disibukkan dengan transaksi riba, senang dengan riba, sibuk dengan urusan dunia, cinta dunia, takut mati, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan pekerjaan, jual beli perdagang, sampai kamu meninggalkan ibadah, meninggalkan untuk mentaati Allah, kalian meninggalkan jihad, ada umat Islam didolimi, kalian diam. Jelas Bapak Ibu? Dan kalian tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada syariat Allah yang hak, tunggu kata Allah, akan kami hinakan kata Allah, sampai kalian kembali kepada kebenaran. Jelas Bapak Ibu? Nah, itu faktor-faktor yang menjadikan kenapa umat Islam hari ini hina di mata Allah dan hina di mata musuh-musuh Allah, ya. Karena faktor-faktor itu yang saya jelaskan itu mudah-mudahan bisa mewakili apa yang saya sampaikan. Sebenarnya banyak, tapi mudah-mudahan dari penjelasan-penjelasan itu sebenarnya kita sudah bisa berpikir, iya, kenapa umat Islam ini tidak menjadi umat yang mulia, yang kuat? Karena mereka tidak mau bersatu, tidak mau kembali kepada agama Allah, cinta dunia, transaksi riba, tidak mau membela agama Allah atau berjihad. Kita pending dulu azan, nanti kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna